Baik, untuk technical meeting hari ini kita mulai saja. Sebelumnya, selamat siang semuanya, selamat datang di technical meeting IRC Indonesia Youth Robot Competition yang ke-7 yang akan diselenggarakan di Jungleland Sentul Nirwana pada tanggal 27 Maret 2022. Baik, untuk bagian perlombaan ada beberapa teknis atau beberapa peraturan yang akan saya bacakan atau per levelnya. Baik, saya izin share screen untuk mengenai perlombaan kali ini. Baik. Untuk sesi tanya jawab nanti akan di akhir sebuah penjelasan di bagian pembacaan rules ya. Baik, langsung saja ke bagian rules materi atau bagian sesi perlombaan Indonesia Youth Robot Competition yang ke-7 yang diselenggarakan di Jungleland. Baik, ada beberapa info untuk mengenai rundown acara, kemudian level-level yang dibuka atau yang tidak melebihi atau tidak sesuai dengan kapasitas pesertanya. Nah, diinfokan untuk setiap perkategori atau setiap perlombaan jika kurang dari atau minimal 10 ya, minimal 10 peserta, maka kejuaraan itu akan terpisah. Tapi kalau misalkan kurang dari 10, maka levelnya akan dibuka secara open level. Jadi level junior dan level senior akan dibuka karena untuk levelnya itu minimal per kategori, misalkan contohnya break speed. Break speed levelnya junior A itu adalah TK dan junior B adalah kelas 1 dan kelas 2. Nah, untuk misalkan di TK itu levelnya itu hanya kuotanya sampai 6. Nah, sedangkan untuk yang level junior B itu kuotanya misalkan sudah 9. Nah, maka yang akan terjadi adalah digabung untuk levelnya. Jadi kejuaraannya digabung junior A dan junior B. Karena sudah dicantumkan untuk perlombaan itu per kategori itu akan diumumkan atau diadakan itu minimal 10 peserta per kategorinya. Baik. Nah, di sini saya akan membacakan rundown untuk di tanggal 27. Nah, untuk di tanggal 27 untuk paginya adalah kita opening. Ini untuk rundown secara offline. Nah, rundown secara offline. Kemudian nanti di jam 8.15 kita akan mulai perlombaannya. Sebelum dimulai perlombaan, saya akan menginformasikan bahwa syarat untuk masuk ke Jungleland bagi peserta ataupun observer ataupun pendamping atau wali murid ya. Baik. Yang pertama di sini adalah peserta wajib prokes menggunakan masker, itu bagi peserta ya. Wajib prokes menggunakan masker. Kemudian wali murid atau pendamping akan scan peduli lindungi. Nah, untuk peserta, untuk yang TK atau SD itu tidak scan peduli lindungi ya. Yang peduli lindungi atau itu yang harus di-scan adalah wali murid atau pendamping. Baik, diinformasikan kembali, peserta wajib prokes. Kemudian wali murid atau pendamping akan scan peduli lindungi. Untuk yang offline dulu ya. Oke, yang ketiga adalah pendamping yang tidak memiliki name tag atau tidak terdaftar observer tidak dapat memasuki hall atau finishing hall atau secara keseluruhan pas lombanya. Jadi tidak bisa masuk. Yang bisa masuk ke dalam area perlombaan atau hanya di bagian pinggirnya itu yang memiliki name tag atau yang sudah terdaftar sebagai observer.
Oke. Yang keempat, registrasi ulang peserta itu di jam 7 sampai di jam 8. Kita buka untuk registrasi mulai jam 6 ya. Lebih cepat lebih baik. Jadi untuk peserta, untuk bagi peserta silahkan datang jam 7 untuk mulai langsung registrasi. Kemudian pengambilan include untuk yang offline-nya. Nah, untuk rundown yang offline, untuk sesi pagi, sesi pagi itu ada lomba break speed. Nah, break speed itu adalah merakit cepat ya. Kemudian dilanjut nanti ada yang namanya Kinder Mission, hitungan matematika. Kemudian lomba kreatif, open maupun MRT. Nah, selanjutnya itu ada exhibition drone racing, itu dari sekolah mengirimkan satu peserta setiap yang kita undang untuk sekolahnya. Kemudian animasi robotik. Nah, animasi itu secara online juga ada, secara offline-nya juga ada. Nah, untuk yang animasi itu sesi pagi ya. Sesi pagi itu pembuatan sampai jam 12. Kemudian nanti kita break dari jam 12 sampai jam 1. Selanjutnya itu sesi siang adalah sesi presentasi untuk bagian animasi. Kemudian sesi test drive untuk coding mission. Kemudian lomba road challenge. Selanjutnya adalah humanoid mission. Dan yang terakhir jam 4 sampai jam 5 itu adalah award dan ceremony closing. Baik, untuk level-level yang dibuka secara open itu nanti saya sampaikan. Nah, mohon diingat untuk level-levelnya adalah, nah untuk junior A itu mulai dari TK. Untuk junior B kelas 1 sampai kelas 2. Untuk junior C itu kelas 3 sampai kelas 6 SD. Nah, untuk senior itu SMP sampai SMA. Untuk open itu age limit ya, tidak ada batasan. Baik, untuk selanjutnya adalah, nah ini adalah kategori yang saya sudah tentukan atau sudah dengan panitia tentukan. Yang bagian open level itu kategori apa, kemudian yang perlombaannya itu kejuaraannya per level itu apa saja. Nah, untuk perlombaan Kinder Mission yang kejuaraannya itu adalah level junior A, tetap itu TK, terus TK saja. Namun di sini Kinder Mission untuk junior B dan junior C itu digabung jadi open level. Jadi kejuaraannya digabung jadi satu. Baik. Untuk animasi Scratch dibuka open level juga karena kuota junior atau kelas junior C itu tidak memenuhi kuota secara kategorinya. Jadi untuk animasi itu open level, junior C dan senior itu digabung. Baik, untuk selanjutnya untuk math solving ya. Math solving, mohon maaf di sini karena terpisah jadi junior dan senior. Ini belum saya update, lupa saya update. Ini untuk math solving itu open level juga ya. Humanoid open level juga. Kemudian kreatif. Nah, untuk kreatif MRT karena juniornya tidak memenuhi batas kuota yang sudah ditentukan, minimal 10 atau minimal 8. Nah, maka untuk kategori kreatif MRT itu jadi open level. Jadi kejuaraannya digabung yang junior dan senior. Kemudian kreatif open level mulai dari TK bisa sampai SMA. Kemudian untuk selanjutnya road challenge open level juga. Jadi junior A dan junior A, B dan C itu digabung ya. Untuk break speed, nah untuk break speed itu tidak digabung kejuaraannya. Jadi untuk kejuaraan junior A, kejuaraan junior B, B dan kejuaraan junior C dan C. Nah, baik seperti itu untuk informasi mengenai kategori yang di open levelkan karena tidak memenuhi syarat kuota untuk perlombaannya. Baik, untuk selanjutnya adalah
mengenai lomba. Nah, mohon diperhatikan untuk bagi para peserta untuk perlombaannya. Untuk break speed, di sini saya akan bahas untuk bagian break speed. Break speed levelnya junior A, B, dan C. Itu terpisah. Junior A, B, B, dan C. Nah, nanti untuk para peserta kita akan buat beberapa sesi untuk merakit cepatnya. Nah, untuk merakit cepatnya itu adalah kita kasih batas waktu per sesinya ya, untuk menyelesaikan sebuah, baik, mohon maaf terjadi gangguan jaringan. Baik, sudah jelas, bisa saya ulangi lagi ya untuk pembacaan rules-nya. Baik, saya ulangi lagi. Baik, saya ulangi lagi untuk mengenai break speed ya. Untuk mengenai break speed, untuk levelnya terpisah junior A, B, dan C. Oke, untuk nanti kita akan buat per sesi ya. Kita akan buat per sesi untuk kategori break speed ini secara offline ya. Untuk secara offline-nya itu nanti kita bikin per sesi. Per sesinya itu maksimalnya 20 menit. Oke, maksimalnya 20 menit untuk kategori break speed. Nah, untuk kemenangannya yang bisa meraih untuk kemenangan di break speed adalah kecepatan atau menyelesaikan sebuah susunan blok atau robot yang sudah kami tetapkan. Kemudian kecepatan kita lihat juga, yang paling cepat menyelesaikan itu adalah pemenangnya. Nah, untuk nanti untuk teknis lombanya nanti akan diinfo di pas lomba apa saja untuk teknisnya. Misalkan aba-aba pertama adalah adik-adik akan diangkat tangannya sebelum, jangan ada yang megang sebuah baloknya atau bloknya yang sudah kita tentukan. Kemudian nanti kita akan mulai menghitung stopwatch sesuai dengan instruksi dari panitianya. Nah, selanjutnya peserta akan merakit sesuai dengan kecepatannya peserta. Misalkan sudah selesai dalam waktu 6 menit, nah maka yang paling tercepat itu kita ambil untuk kemenangnya. Namun kecepatan juga kita lihat juga di bagian bentuknya. Nah, kalau bentuknya tidak sesuai dengan yang kriteria dari panitia, maka nanti akan ada yang namanya pengurangan nilai. Nah, infonya untuk break speed seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk lomba Kinder Mission. Nah, untuk lomba Kinder Mission, ini adalah nanti kita akan kasih soal kepada peserta, mulai dari penghitungan matematika, kemudian memindahkan angka sesuai dengan yang diperintahkan oleh panitia. Nah, untuk levelnya junior A, kejuaraannya junior A, junior B, dan C itu digabung jadi 8 level ya. Nah, ini untuk kategorinya individu, tidak bisa tim ya. Oke, yang diselenggarakan secara offline. Baik, untuk robotnya nanti kami sediakan di lokasi untuk bagian robotnya. Kemudian, nah ini kita kasih waktu selama mengerjakan soalnya, atau kita kasih soal itu selama 2 menit ya. Oke, maksimalnya waktunya itu adalah 2 menit ya. Maksimalnya itu 2 menit. Kita hitung stopwatch, hitungan mundur, kita kasih waktu selama 2 menit untuk mengerjakan berapa soal yang bisa diselesaikan. Nah, cara memenangkan dari yang namanya level Kinder Mission itu nanti peserta yang paling banyak menjawab soal dari panitia,
maka dia adalah yang paling pemenangnya atau yang jadi pemenangnya. Oke, dilanjut untuk bagian robotnya atau bagian lintasannya seperti ini. Nah, nanti untuk para peserta akan mulai robotnya mulai dari start, kemudian nanti di lingkaran ini adalah diisi sebuah angka atau balok yang akan dipindahkan. Misalkan nanti ada soal dari panitia 1 ditambah 1, nanti peserta harus ambil angka jawaban dari soal panitia. Misalkan 1 tambah 1 berarti hasilnya adalah 2, maka harus cari angka 2, kemudian dipindahkan ke area yang sudah ditetapkan oleh panitia. Nah, itu cara untuk bermain Kinder Mission. Nah, untuk selanjutnya, nah ini adalah ukurannya, kemudian robotnya adalah kita menggunakan goma. Baik. Untuk selanjutnya adalah scratch animasi. Nah, untuk scratch animasi ini ada yang kebanyakan online ya, jadi di online kan untuk yang animasi scratch. Nah, ini untuk levelnya adalah open level, jadi nggak ada junior dan senior, karena yang junior tidak memenuhi syarat per level yang sudah kita tentukan. Nah, untuk tema yang akan keluar, yang sudah kita ajarkan adalah, nah ini ada bagian temanya. Nah, untuk temanya itu ada sport dan animal. Nah, nanti yang akan keluar di perlombaan adalah salah satu dari tema yang sudah kami tetapkan. Misalkan, yang keluar adalah tema sport, berarti mulai dari jam 8, kalian harus buat animasi bertema sport. Bisa, apakah bisa membuat storytelling atau sebuah cerita dari sportnya? Bisa, itu tergantung dengan kreativitas para peserta. Kemudian, apakah boleh menggunakan alat tambahan seperti smart coding? Yang menggunakan alat tambahan atau smart coding itu akan mendapatkan nilai plus karena bisa menggabungkan selain menggunakan software juga bisa menggunakan hardware-nya. Nah, untuk yang menggunakan smart coding itu jadi nilai plus bagi kita. Baik, untuk selanjutnya, nah untuk yang animasi dari mulai jam 8 sampai jam 12 itu adalah pengerjaan sebuah animasinya. Kemudian untuk di jam 1 sampai selesai nanti akan ada yang namanya presentasi. Nah presentasi mengenai animasinya. Nanti yang masih belum masuk ke Google Classroom untuk mengenai keluarnya tema, nanti harap hubungi admin kita ya, sesuai dengan yang dihubungin oleh admin kita, misalkan ada Kalila, ada Kashifa, Dila, atau Kaindang. Nah, bisa menghubungi mereka untuk mengenai takutnya masih belum masuk ke Google Classroom atau infonya bisa tanya-tanya ke admin kita. Baik, untuk waktunya sudah jelas ya. Untuk waktunya sudah jelas, kita mulai jam 8.15 sampai jam 12 untuk pengerjaan animasinya. Kemudian, untuk pengumpulannya terakhirnya adalah jam 12.10. Nah, jam 12.10 adalah toleransi bagi peserta yang ada permasalahan. Jika bisa, sampai jam 12 itu sudah upload. Nah, untuk upload ke Google Classroom, nanti peserta itu mengirimkan format .sb2 atau yang disimpan di animasinya. Nah, kemudian nanti akan presentasi by Zoom, dan untuk urutannya nanti kita akan info. H-1 untuk pembuatan kodenya atau sesuai dengan yang diurutkan pemanggilan Zoom-nya. Kemudian nanti untuk format penyimpanan di Google Classroom, itu contohnya adalah Andriana, kemudian asal sekolah. Jadi nama dan asal sekolah. Oke, seperti itu ya untuk pengiriman ke Google Classroom-nya untuk .sb2-nya atau format animasinya. Baik, nah untuk kemenangannya atau poinnya nanti disampaikan
atau nanti ada jurinya. Nah, ini adalah poin-poin yang bisa kalian lihat di rules-nya. Rules yang terbaru nanti saya kirim melalui broadcast terbaru, ataupun bisa dicek di pendaftaran IRC yang secara online ya. Baik. Untuk selanjutnya adalah lomba kreatif. Nah, kreatif MRT ini adalah open level ya, nggak ada junior A, nggak ada junior, dan nggak ada senior. Jadi di open level karena yang junior tidak memenuhi kuota atau batas yang sudah kami tentukan. Nah, untuk kreatif bisa secara online, bisa secara offline. Untuk yang offline nanti yang sudah saya kasih untuk rondonnya itu pagi, kita mulai pagi jam 9 sampai selesai. Kemudian yang kreatif MRT itu yang online, itu harus standby pagi dari selesainya atau sesudah opening ya. Nanti untuk kode-kodenya kita kasih urutannya, jadi nanti akan ada broadcast ulang ataupun pembuatan grup secara berbarengan atau secara keseluruhan. Kemudian, nah untuk yang kreatif MRT ataupun open, itu maksimal pengumpulan video dan manual book itu tanggal 25, yaitu hari besok ya. Hari besok, terakhirnya itu jam 5 sore. Bagi peserta yang masih belum upload manual book, kemudian video kreatifnya, silahkan dibuat dari sekarang, kemudian besok terakhir untuk pengumpulannya di tanggal 25. Baik, untuk size-nya, untuk size kreatif itu kita tidak dibatasi, mau sebesar apapun boleh, itu adalah kreativitas adik-adik atau kreativitas para peserta. Kemudian di sini kalau untuk yang kreatif MRT ataupun open, mungkin untuk di pelatihan sudah kami jelaskan mengenai apa saja yang diperbolehkan di kreatif MRT, apa saja yang tidak diperbolehkan di open maupun di MRT. Untuk temanya itu ada 2 ya. Untuk temanya itu ada 6 ya, ada 6 tema yang bisa digunakan untuk para peserta, mau mulai dari zero hunger, kemudian good health and well-being, kemudian clean water and sanitation, kemudian affordable clean energy, kemudian sustainable cities and komunikasi, kemudian national defense. Nah, itu adalah tema-tema yang bisa digunakan untuk para peserta. Kemudian untuk nanti yang online, untuk yang kreatif MRT ataupun yang open yang secara online, nanti kita akan kirim dengan format kodenya, kemudian nama timnya, kemudian asal sekolahnya. Nah, untuk peserta itu untuk yang online ya, untuk yang online peserta presentasi maksimal 3 menit. Nah, yang di dalam presentasinya itu ada yang namanya nama grup atau nama timnya, kemudian tema yang akan dibawakan, kemudian robotnya difungsikan. Ingat ya, robotnya difungsikan secara langsung ke juri, tidak ada yang menggunakan video. Jadi, juri pasti akan minta secara langsung apakah robot tersebut berjalan dengan sesuai ataupun tidak. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pengumpulan manual book dan video, partisipan itu submit manual book dan video presentasi terakhir tanggal 25 Maret 2022 di Google Classroom. Nah, pengumpulannya atau formatnya yaitu tema yang dibawakan, kemudian asal sekolahnya. Nah, selanjutnya adalah untuk video ya, diharapkan para peserta untuk bisa membuat video maksimal 5 menit. Untuk minimalnya kami tidak dibatasi, mau 1 menit, 2 menit itu diperbolehkan. Tapi dari kami untuk maksimalnya ada maksimalnya, yaitu adalah 5 menit. Itu maksimal. Nah, di dalam video sama seperti presentasi, yaitu nama tim, kemudian tema, dan robot difungsikan. Untuk yang selanjutnya adalah size videonya. Ini yang harus diperhatikan untuk peserta keseluruhan dari kreatif MRT ataupun open.
itu size videonya itu maksimal 200 MB. Nah, kenapa? Karena pasti untuk uploadnya lebih dari 200 MB itu akan kesulitan untuk sistem uploadnya. Nah, kemudian jangan lupa di manual book yang sudah mengikuti pelatihan sesuai dengan arahan pembuatan manual booknya, kemudian untuk skornya, untuk skor dari lombanya bisa dilihat. Nanti saya kirim juga untuk di broadcast ataupun bisa lihat update. Ini versi 8 ya, versi 8. Yang terakhir adalah versi 7. Ini adalah versi ke-8 untuk manual booknya. Baik, untuk yang Creative Open mungkin sama saja ya. Untuk Creative Open sama saja, sama seperti yang Creative MRT. Itu dibukanya open level untuk bebas mau menggunakan alat apa saja. Kemudian di sini untuk pesertanya bisa individu ataupun maksimal timnya itu 3 orang. Nah, ini robotnya open robot ya. Size-nya sama, boleh menggunakan atau boleh lebih misalkan ukuran semeter atau berapa, kita tidak ada batasan untuk maksimal ukurannya. Kemudian untuk yang Creative Open itu sama seperti Creative MRT ya, yang online ataupun yang offline. Baik, untuk selanjutnya, nah ini adalah coding mission. Nah, coding mission ini ada yang online, ada yang offline. Nah, untuk yang offline itu kami sudah sediakan jalur lintasan, kemudian ada lintasan yang berbeda juga untuk bagian yang online, kemudian yang offline-nya juga. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu untuk coding mission. Coding mission itu bisa individu atau maksimal pesertanya itu 2 ya. 2. Nah, untuk robotnya, untuk coding mission atau math solving itu harus menggunakan yang namanya MRT yang sudah standar dari kita. Kemudian untuk lombanya bisa dipilih online ataupun offline. Untuk yang online nanti saya akan jelaskan, ini adalah untuk yang ukuran robotnya terlebih dahulu. Ukuran robot itu maksimal 20 cm kali 20 cm kali 20 cm. Nah, kemudian menggunakan baterai A2. Itu untuk tegangannya boleh menggunakan 9 volt atau yang menggunakan 6 volt. Nah, untuk sistem match-nya nanti untuk yang secara online itu langsung itu di pagi hari. Mulai pagi hari Minggu tanggal 27 itu di pagi, sesi pagi ya. Untuk yang online itu sesi pagi itu langsung test drive selama 3 kali, 1 kali program. Nah, kemudian nanti tinggal langsung setelah pemanggilan kita penilaian, tidak ada yang namanya sesi test drive karena yang online sudah belajar mulai dari sekarang ya. Yang online itu mulai dari sekarang sudah mulai belajar, sudah mulai bagian lihat lintasannya, sudah persiapannya jauh. Jadi untuk pagi hari untuk yang online itu langsung untuk upload presentasi. Nah, untuk robotnya bentuk dari standar kita adalah bentuknya seperti ini. Untuk lintasannya ini saya kasih tahu ya. Nah, untuk lintasannya, baik. Untuk lintasannya ada beberapa obstacle atau poin. Nah, poin yang paling utama adalah ini untuk poin yang online ya. Untuk yang online itu nanti jika yang online buat sebuah jembatan dengan ukuran yang sudah kami tetapkan. Nah, ini adalah ukurannya. Alasnya atau alas bagian lebar dari sini itu adalah 41 cm kali 49. Nah, kemudian tinggi jembatannya itu tingginya adalah 10 cm. Tinggi jembatannya itu adalah 10 cm, alasnya maksud alas itu adalah papannya, papan untuk jalannya. Itu 41 cm lebarnya, panjangnya itu 51 cm. Nah, ini untuk yang alas yang untuk bagian jembatannya,
lebarnya 41 cm, panjangnya 49 cm. Nah, seperti itu. Seperti yang pada Google Classroom yang sudah diterapkan, jembatannya contoh ya, contohnya seperti itu. Yang penting tingginya 10 cm kalau misalkan menggunakan jembatan. Nanti kalau yang mau menggunakan jembatan itu untuk videonya itu kami harus memastikan ketinggian jembatannya itu yang sudah diminimalkan adalah 10 cm. Kalau ada yang kurang, mungkin kita ada pengurangan nilai. Nah, kalau misalkan tingginya adalah 5 cm, nah kita tidak kita pasti terima, tapi mungkin ada beberapa nilai yang dikurangi karena kalau untuk 10 cm itu adalah ada beberapa rintangannya. Kemudian yang garis T ini adalah untuk menghentikan sebuah laju mobil ya. Nah, kemudian kalau untuk jalur bawah, untuk yang online, nah untuk jalur atas itu poinnya 20. Sedangkan untuk poinnya yang bagian bawah, yang zigzag ya, nah yang ini jalur bawah yang online, nah ini adalah poinnya 10. Oke, saya ulangi ya. Untuk poin yang bagian atas, nah yang jembatan itu poinnya 20. Kalau untuk bagian yang bawah itu poinnya 10. Nah, nanti untuk pemenang atau yang bisa memenangkan juaranya adalah yang bisa menyelesaikan sampai finish, kemudian dilihat kecepatannya, online ataupun offline ya. Kalau yang offline sama, kalau yang offline bisa masuk ke bagian yang jembatan ataupun yang jalur bagian bawah. Nah, seperti itu. Untuk bagian coding mission ya. Nah, selanjutnya ini adalah humanoid. Nah, bagi sekolah yang memiliki humanoid, nah bisa mengikuti ataupun bagi yang tidak memiliki robot humanoid tapi ingin mengikuti lombanya, bisa sewa di Razer untuk mengenai robot humanoidnya. Nah, untuk robot humanoid, untuk lintasannya atau tracknya ya. Nah, untuk tracknya seperti ini. Nanti untuk poin pertama, untuk startnya dari IRC ya, dari logo IRC ini adalah startnya. Kemudian obstacle-nya ada, yang pertama itu adalah, nah ini adalah gate ya. Jadi nanti akan merangkak, sebuah robotnya itu akan merangkak ke bawah. Kemudian obstacle kedua adalah, nah ini mengambil squishy atau mengambil barang. Untuk line core nanti akan mengambil barang, kemudian akan dijatuhkan di logo racernya. Kemudian di logo racer nanti itu ada obstacle apa lagi? Ada obstacle memasukin bola. Nah, bola bisa masuk ke bagian yang sudah ditentukan. Nah, ini ada poin-poinnya juga untuk bagian line core ya. Kemudian obstacle selanjutnya untuk yang humanoid mission. Nah, di sini ada merangkak kembali. Nah, ini merangkak kembali sama seperti poin pertama. Kemudian untuk step selanjutnya atau lomba selanjutnya, nah di sini itu ada zigzag. Jadi ada dinding, nanti robot Lancor harus melewati zigzag seperti ini. Nah, ini adalah finish. Untuk kemenangan dari Lancor ini adalah kecepatan dan penyelesaian sebuah obstacle-nya. Nah, seperti itu untuk bagian humanoid mission. Untuk humanoid mission itu individu ya, individu. Nah, untuk selanjutnya adalah ada perlombaan yang terakhir adalah road challenge ya. Nah, untuk sesi tanya jawab nanti di akhir pembacaan rules. Untuk road challenge dijadikan open level ya. Untuk road challenge itu dijadikan open level, tidak ada junior B atau junior C. Jadi junior semuanya di open level, levelnya level junior. Untuk senior belum ada ya untuk road challenge. Jadi yang diadakannya hanya yang junior saja. Oke, ini untuk road challenge itu diadakan secara offline di tempat yang sudah kita sediakan. Nah, untuk obstacle-nya ini ada perubahan dari tahun sebelumnya. Ada satu obstacle yang ditambahkan.
Yang pertama nanti mulai startnya dari sini yang sudah kami tentukan, kemudian melewati benda atau yang lingkaran ini yang sudah kami tentukan, tidak boleh menyentuh ataupun tidak boleh tersentuh ke bagian robotnya. Kemudian ada bagian zigzag. Nah, ini adalah bagian zigzag untuk melewati dinding. Kemudian ada polisi tidur. Nah, di sini. Kemudian obstacle selanjutnya adalah peserta akan mendorong balok dari yang titik merah sampai titik garis putih. Nah, kalau sudah melewati titik garis putih, nanti peserta akan ke bagian jembatan ya, ke bagian jembatan. Nah, jembatan ini adalah nanti ada yang bolong, jadi nanti di sini ada terdapat penghubung jembatannya atau kubus penghubung jembatannya untuk dimasukkan ke bagian kotak sini. Nah, selanjutnya obstacle selanjutnya adalah jungkat-jungkit. Jadi hanya jungkat-jungkit, setelah itu adalah finish. Yang kami ambil adalah untuk penilaiannya adalah paling tercepat ya. Mobil yang paling tercepat dari mulai start sampai finish, kemudian obstacle-nya dilewati keseluruhan. Kalau misalkan belum terlewati satu, maka harus terlewati dulu satu. Oke, untuk selanjutnya, nah ini untuk bentuk-bentuk ini ya, untuk bentuk robotnya seperti ini. Untuk yang road challenge boleh modifikasi sendiri kalau misalkan membawa robotnya sendiri. Kalau tidak, kami sudah sediakan juga di sana untuk yang road challenge. Baik, untuk sesi pembacaan rule atau aturan-aturan sudah saya jelaskan secara terinci. Mungkin bila ada yang ingin ditanyakan mengenai perlombaan, silakan boleh di chat Zoom ataupun bisa bertanya secara langsung. Baik, untuk sesi tanya jawab saya buka untuk sesi tanya jawabnya. Nah, di sini sudah ada yang menanyakan bagian untuk lombanya. Baik, di sini ada yang menanyakan smart coding itu apa? Untuk yang smart coding itu menggunakan alat, menggunakan yang namanya MRT. Mungkin sekolah-sekolah yang sudah memiliki smart coding ataupun board itu bisa dimanfaatkan untuk mengikuti sebuah animasinya. Kemudian di sini material jembatannya. Untuk yang untuk material jembatan boleh menggunakan material apa saja, namun harus sesuai dengan ukuran yang sudah kami tetapkan, yaitu adalah 10 cm untuk tingginya, untuk lebarnya juga sama, karena nanti di bagian warna merah, kenapa ada baris-baris merah, nah itu adalah penanda untuk ukuran jembatannya. Kalau lebih nggak apa-apa, asalkan tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang dari yang kami yang sudah kami tentukan. Oke, untuk track codingnya seperti ini ya. Nah, untuk track codingnya seperti ini. Untuk yang bagian coding mission. Oke, ada yang nanya juga, Kak, mau bertanya presentasi animasi di hari H berapa menit ya? Untuk presentasi animasi sama seperti perlombaan yang sebelumnya, yaitu maksimal untuk presentasi 2 menit. Nah, itu menjelaskan bagian robotnya. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab dengan juri. Nah, begitu ya untuk Kak Feren. Kemudian dari Rafif, video buat kreatif boleh, link YouTube boleh, asalkan nanti di Google Classroom-nya jelas ya, jelas. Jadi misalkan di YouTube tapi linknya sudah kebuka. Kalau misalkan boleh nggak menggunakan Google Drive, boleh saja asalkan nanti izin aksesnya langsung keseluruhan ya. Jadi jangan dibatasi, kalau dibatasi kita harus minta akses terus hasilnya. Oke, dari Dava, Kak, untuk yang coding mission yang bisa milih track atas atau bawah itu online atau offline?
online maupun offline itu bisa ya, bisa milih lintasannya mau jalur atas atau jalur bawah. Namun untuk jalur atas itu nilainya 20, sedangkan yang bawah itu nilainya 10. Nah, seperti itu untuk pemilihan lintasannya boleh mau yang bagian atas atau bagian yang bawah ya. Oke, untuk lomba yang individu offline apa saja? Oke. Untuk yang lomba individu itu ada lomba sebentar. Ada lomba Brick Speed, kemudian Kinder Mission untuk yang individu ya. Coding Mission bisa sesuai dengan kategorinya. Nah, bisa dilihat di rules-nya. Nanti saya kirim untuk rules terupdate-nya bisa dilihat nanti sore ya, sekitaran jam 4 saya update untuk di Google Form yang registrasi. Oke, untuk Mandua Kebumen. Untuk coding mission itu ada batasan kecepatan atau tidak? Untuk batasan kecepatan kami tidak membatasi ya. Boleh kecepatan mau berapa itu boleh. Yang penting menyelesaikan sebuah misinya sesuai dengan arahan dari panitia. Mau jalur atas atau mau jalur bawah itu tergantung kecepatannya boleh. Yang mungkin kalau yang paling cepat itu adalah pemenangnya. Kalau obstacle-nya seluruh juga terbaca. Kemudian dari Nugroho, Kak Brick Speed part alatnya disiapkan panitia kah? Ya, untuk Brick Speed disiapkan sama panitia dan langsung bisa dibawa pulang untuk yang Brick Speed ya. Oke, dari Vina Brick Speed ya, maaf saya tadi telat. Oke, untuk yang Brick Speed merakitnya ada stepnya. Untuk merakit itu semuanya dari Brick Speed itu ada stepnya. Jadi bisa lihat stepnya untuk yang Brick Speed ya. Yang Brick Speed bisa lihat step sesuai dengan arahan panitia. Kalau misalnya ada yang kurang partnya, langsung angkat tangan, nanti panitia akan secepatnya menghampiri untuk part yang kurang. Halo, halo, Kak mau nanya. Boleh, boleh. Saya Siti Haidar, saya pendamping robotik dari MT Sunan Muria Klet Jepara. Jadi kemarin waktu pendaftaran itu saya mendaftarkan 2 anak saya. Si A anggota timnya si B, terus daftar lagi si B anggota tim. Jadi pada dasarnya mereka itu satu tim, tapi saya daftarnya 2. Alasannya karena di formulir itu nanti tulisannya kaosnya cuma 1 gitu. Oh, Apakah baik-baik. nanti dua anak ini akan dipanggil satu-satu atau mereka bisa dipanggil satu tim aja gitu? Baik. Untuk masalah daftar nanti bisa hubungi ke pihak admin dan ukuran kaosnya itu kan ada memang di situ kan satu ya. Satu untuk bagi satu peserta. Nah, untuk selanjutnya bisa hubungi pihak admin kita untuk bagian ukuran kaosnya itu berapa, tapi untuk untuk yang lomba itu tetap nanti kita tanyakan kembali ke pihak Bapak apakah lombanya yang itu jadi satu tim atau terpisah seperti itu. Berarti kalau misalnya nanti ada kemungkinan 2 anak ini dipanggil terpisah. Ada kemungkinan kalau misalkan ini kan ada registrasi ulang ya Pak, ada registrasi ulang. Nah, yang dimana registrasi Ya, ulang ini, nah itu menentukan apakah ini satu tim atau tidak. Kalau bisa dikonfirmasi dari sekarang, begitu. ya dikonfirmasi dari sekarang ke pihak admin kita, tim administrasi kita untuk mengenai timnya, kemudian masalah include-nya seperti itu Pak. Yang terakhir nanti pada saat dipanggil apakah ada ketentuan lokasinya harus di sekolahan atau tidak? Karena pada itu kan jam pagi ya Mas. Berarti kan ada kemungkinan kita harus cari tempat yang luas dan tidak bising untuk bisa presentasi. Kemungkinan makainya nanti kalau nggak di rumah, mungkin di ruangan-ruangan lain yang jauh dari sekolahan.
Baik, untuk masalah yang online, untuk yang coding mission. Nah, untuk Ya. yang coding, Maaf, yang kreatif. oh yang Kreatif. kreatif ya. Saya Oh, kreatif. oke, Ya. yang kreatif itu kalau yang secara online ataupun eh, misalkan yang online ya, untuk yang online itu untuk lokasi kami tidak harus menentukan di sekolah. Boleh di rumah, boleh di mana saja, yang penting rapi dan sopan untuk nanti presentasinya dan Oh gitu. jelas untuk menjelaskannya. Seperti itu. Kami tidak ada ketentuan untuk harus di lokasi sekolah ataupun di lokasi manapun. Yang penting nanti presentasinya bisa tersampaikan dengan jelas. Kemudian untuk lokasi kami tidak harus menentukan untuk yang online itu di mana saja. Seperti itu. Jadi bebas. Ya sementara itu dulu Kak. Makasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk pertanyaan chat ya. Oke, untuk yang Dari tadi, MTS Darul Ulum. oke, ada yang bertanya, bisa diangkat ini ya, lower hand atau angkat tangan nanti biar, oke, siap. MTS Darul Ulum, boleh? Ya, untuk itu lintasannya mungkin ada gambarnya, gambar yang jembatan itu kami kurang apa namanya? Foto aslinya lah, lintasan aslinya kalau ada gitu. Baik, untuk lintasan atau foto aslinya nanti kami akan fotokan. Nanti di yang saya upload kembali berarti di Google Classroom ya. Ya, ya. Nanti sore atau jam 5 maksimal jam 5 nanti saya akan fotokan yang asli untuk bagian fotonya, kemudian hasil 2D-nya atau hasil 3D-nya atau bentuk 3D-nya yang kami buat itu bentuknya seperti apa. Nanti kita share juga di Google Classroom. Baik, terima kasih untuk mengingatkan kami untuk bagian foto asli bagian jembatannya. Baik, saya lanjutkan kembali untuk pertanyaan yang tadi. Untuk bagian rules, Kinder Mission, kemudian Brixbit, nanti saya kirim untuk PDF-nya atau rules terbarunya ya. Oke, untuk humanoid ya dari Imron, ini humanoid nilainya poin dulu atau speed dulu. Kita ambil poin dulu, kemudian ambil poin, kemudian setelah itu adalah speed. Karena yang untuk humanoid nggak bisa diselesaikan speednya. Jadi harus selesaikan dulu adalah obstacle-nya. Kalau udah selesai obstacle, baru kita ambil kecepatannya. Seperti itu untuk pengambilan penilaian dari humanoid. Untuk file track-nya sudah ada di Google Classroom ya, bisa di-download langsung. Nah, untuk sarannya untuk kalau misalkan mendownload by handphone, itu kan nggak ada tulisan download ya. Nanti klik aja detail. Detail nanti otomatis akan masuk ke Google Drive. Nah, di Google Drive langsung bisa di-download. Kalau untuk yang di laptop langsung terdownload secara langsung ya untuk file track-nya. Oke, untuk yang dari Afra, Al Hidayah ya, untuk kreatif MRT itu perlu buat arena atau sudah disediakan. Kalau untuk kreatif online ataupun offline, ini untuk bagi peserta ya. Untuk yang online itu tracknya atau lintasannya tergantung dari pesertanya. Kalau pesertanya membutuhkan lintasan ya berarti karena memang itu jalannya menggunakan lintasan, berarti harus pakai lintasan. Tapi kalau misalnya nggak pakai lintasan ya nggak apa-apa. Nah itu adalah kreatif adalah kreativitas untuk bagi para peserta. Oke, dari Adnan ya, orang tua Adnan. Untuk Kinder Mission setiap selesai pertanyaan robotnya baik ke start lagi dan nomor 2 ditangi lagi ya. Oke, untuk yang Kinder Mission nanti untuk Kinder Mission ada panitianya, ada yang memindahkan baloknya, kemudian ada yang memindahkan robotnya. Jadi para peserta nanti untuk yang Kinder Mission hanya menjawab soalnya saja dan memindahkan robotnya atau memindahkan baloknya. Misalkan yang sudah saya jelaskan tadi, 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Berarti anak itu harus mencari bentuk atau angka 4. Kemudian di sampai finish nanti bukan peserta ya, panitia akan memindahkan robotnya kembali ke bagian start dan ke bagian baloknya yang ada di lingkaran. Seperti itu. Untuk yang coding mission.
Oke, untuk filenya nanti saya kirim ya. Oke, untuk road challenge bisa dijelaskan bagian jembatan itu seperti apa? Untuk nanti di jembatan nanti ada sebuah balok di bagian atas. Nanti mobil atau bagian mobil peserta itu harus mendorong baloknya ke bagian lubang yang sudah ditentukan. Jadi kan itu ada lubang ya untuk bagian road challenge. Nah, ini saya pindahkan kembali ke bagian road challenge ya. Nah, ini adalah lintasannya. Oke. Nah, sebelah sini adalah nanti kami simpan, di sini adalah balok di bagian tanjakan atau setelah tanjakan. Nah, kemudian balok yang warna-warni ini didorong sampai ke bagian kotak yang hitam yang kosong ini. Jadi untuk apa? Jadi untuk bisa melewati mobilnya, kalau misalkan bolong jembatan ini, mobil itu tidak bisa melintas ke obstacle selanjutnya. Seperti itu. Untuk bagian yang road challenge, untuk bagian jembatan. Oke, semuanya minta jembatan yang asli ya, karena memang yang my solving itu nanti saya fotokan yang asli mulai dari kita menggunakan bahan apa, materialnya, kemudian bentuknya seperti apa, lebih jelasnya nanti saya kirim di Google Classroom. Oke, untuk kode yang masih belum mendapatkan Google Classroom-nya atau kodenya, itu nanti bisa minta ke admin ya. Bisa minta ke admin atau enggak nanti coba saya kirim di sini. Sebentar ya. Saya kirim kembali untuk Google Classroom-nya. Dimohon untuk menunggu untuk Google Classroom yang masih belum join ya. Yang masih belum join untuk di Google Classroom silahkan nanti join di Google Classroom kita yang sudah kita tentukan. Oke, sudah saya kirim untuk Google Classroom-nya. Masuk sesuai dengan classroom-nya masing-masing ya, yang mengikuti animasi yang mengikuti coding mission sesuai dengan per kategorinya ya. Sesuai dengan per kategorinya silahkan untuk masuk ke Google Classroom yang kami sediakan. Oke, saya bacakan kembali. Oke, petunjuk sudah ya. Untuk bagian berspeed itu ada petunjuknya. Oke, ada dari Dava ya, SMP Kak, kalau milih atas itu berarti gak usah dikasih balik kiri, langsung ke finish aja ya. Nah, untuk yang coding mission, oke, dari Febri MTS 5, Cirebon, mohon tunggu dulu ya. Saya akan menjelaskan bagian coding mission. Nah, peserta, ini saya akan menjelaskan ya. Ini saya akan menjelaskan gimana sih untuk ketentuan dari lombanya. Nah, ini saya gambar. Nah, nanti akan mulai dari start ya. Nah, dari start sini. Oke, dari mulai start. Kemudian di lingkaran mau ngambil kiri atau kanan, misalkan saya ambil kanan. Nah, dari sini posisinya adalah melewati jam. Setelah melewati jam adalah belok kiri. Nah,
Nanti di pas pertigaan yang ini, nah yang ada IRC, nah itu boleh milih mau belok kiri atau mau belok kanan. Kalau belok kanan berarti lewatnya jembatan, nah yang ini. Sedangkan kalau untuk yang lewat bawah berarti lewat yang zigzag dan Spartan, nah yang ini. Nah setelah itu kalau sudah melewati dua-duanya, misalkan bagian arah atas melewati sebelah ke kanan, kemudian langsung ke sini, langsung ke bagian finish ya. Nggak ada muter balik di sini, nggak ada yang namanya muter balik. Dari sini juga sama, pilih langsung dari lingkaran ini mau kiri atau kanan, boleh langsung finish. Nah itu selesai. Itu untuk aturannya, jadi nggak ada yang muter balik. Oke, nah itu untuk bagian yang coding mission ya. Oke, di sini ada dari Mandua Bogor. Kalau perbedaan antara kreatif MRT sama open apa? Untuk yang kreatif MRT itu menggunakan alat kit yang disediakan sama kita, bukan disediakan ya, yang sudah beli di kita menggunakan produk yang namanya MRT itu khusus MRT. Tidak boleh dicampur menggunakan yang namanya Arduino ataupun alat Node MCU ataupun Raspberry yang lainnya. Nah, kalau ada alat tambahan dari yang luar, itu nanti akan masuk ke bagian kategori open. Nah, yang open itu boleh menggunakan Lego, NXT ataupun misalkan Arduino, Raspberry ataupun RMCU itu masuknya ke kategori open, bukan kategori MRT. Yang kategori MRT yang sudah dikhususkan menggunakan alat MRT Smart Coding, kemudian MRT 5, Duino, kemudian MRT 3. Nah, itu adalah Puna. Kemudian nah itu adalah bagian yang MRT. Itu bedanya yang MRT sama yang open. Kalau open itu bebas menggunakan alat apa saja, otaknya itu bebas. Kalau yang kreatif dikhususkan menggunakan yang kreatif. Oke, dari tadi ada yang dari MTS 5 Cirebon, ada yang ingin menanyakan? Oke, kalau tidak saya langsung ya. Dari MTSN 3 Cirebon. Coding mission itu panjang dan lebar tracknya berapa? Oke. Nah, ini kalau untuk keseluruhan tracknya, kalau misalkan dicetak keseluruhan, nah ini adalah 540 cm kali 192. Ya. Nah, ini ukurannya 540 cm kali 192 cm. Nanti untuk cetaknya secara yang di Google Classroom itu ukurannya segitu. 540 kali 192 cm. Kalau untuk lintasannya dari Mandua Kebumen ya, lingkaran, oval, dan heksagon perlu diputari atau tidak. Itu tinggal pilih ya, mau belok kiri atau belok kanan. Contohnya, misalkan di sini ya, nah ini adalah lingkaran. Dari start, kemudian kanan. Nah, di lingkaran ini kalian bisa milih mau jalur mana, mau jalur kiri atau jalur kanan. Kalau misalkan jalur kanan, ya udah berarti jalurnya ke bawah. Kemudian langsung saja. Kalau misalkan mau ngambil jalur kiri, ya udah ambil jalur kiri kemudian langsung ke bagian atas seperti itu. Sama yang lainnya juga. Nah, untuk yang menanyakan nih di bagian atas ini fungsinya buat apa? Nah, ini adalah sengaja untuk dipotong kembali kalau misalkan membuat lintasan ya, membuat lintasan atau membuat jembatan. Nah, ini adalah ukurannya jembatannya. Jadi nanti ditimbun menggunakan banner yang sudah kami sediakan. Jadi ini kan jembatan, ini kan kami lebihkan, jadi takutnya kepotong atau apa. Tapi sesuai nanti buat dulu jembatannya, nanti di bagian alasnya, nah menggunakan alas yang ini. Nah itu yang menanyakan beberapa peserta yang bagian atas itu fungsinya buat apa? Nah untuk yang atas itu fungsinya itu untuk alasnya ya, untuk alasnya yang bagian jembatan. Di Google Classroom sudah saya kirim di chat Zoom ya. Di Google Classroom sudah saya kirim di chat Zoom. Poin humanoid diambil dari mana? Diambil dari obstacle-nya, dari merangkak gitu poinnya, terus ngambil barang, kemudian nendang bola.
terus merangkak lagi, terus zigzag, itu ngambil poinnya. Oke, untuk rekaman ini direkam ya. Kalau misalkan ingin meminta rekaman ini, nanti saya coba upload di Google Classroom juga di semua ya, semua Classroom ataupun di YouTube kita di Racer Robotik ya. Nanti tinggal minta saja linknya. Makanan Kak, Ya, itu yang garis merah itu dicetak atau enggak usah, Kak? kalau untuk garis, oke. Pertanyaannya, terima kasih. Untuk garis merah ini sebenarnya nggak bakal terhitung lintasan ya. Ini hanya untuk yang bagian offline, jadi ukurannya bakal kepotong segini. Yang online juga sama, jadi ada jembatan. Ini adalah buat pemisah. Ini bagian yang kotak ini itu buat pemisah untuk jalur lintasannya bagian yang ini. Kemudian ini bagian jembatannya. Hanya buat pemisah jembatan saja, biar terlihat nanti posisi jembatannya pas atau enggak di bagian yang sudah kami tentukan. Tapi yang keambil lintasannya pasti ada yang nanya, ini garis merahnya bakal kebaca mesolving nggak? Ini nggak bakal kebaca ya. Ini nggak bakal kebaca. Kalau mesolving itu ngebacanya garisnya warna hitam dan putih. Nah, yang akan keambil adalah bagian sininya saja. Nah, nanti bisa potong. Karena yang bagian atas itu untuk khusus alas bagian tanjakan. Seperti itu. Jadi tinggal nanti cetak saja keseluruhan seperti ini. Ini sudah standar kita sudah coba di sini dan itu berhasil dan yang garis merah itu nggak kebaca. Oke, saya ulangi lagi ya, untuk poin yang bagian lintasan ini, yang jembatan itu poinnya 20, sedangkan yang bawah itu poinnya 10. Oke, smart coding untuk animasi. Kalau untuk smart coding, bagi peserta yang memiliki smart coding, itu boleh menggunakan. Tapi kalau misalkan tidak memiliki smart coding, itu tidak harus memaksakan menggunakan smart coding, tapi bisa menggunakan softwarenya saja. Oke, dari Pak Beta ya, untuk kreatif MRT, apakah sensornya atau outputnya wajib menggunakan produk MRT juga? Oke, untuk sensornya, kalau untuk sensor kan open source, jadi semuanya juga boleh menggunakan sensor apapun selain dari MRT. Kalau untuk sensor ya, tapi yang terpenting adalah otak robotnya. Kalau otak robotnya itu kan Kak, sudah jelas ya. Ada yang menggunakan Arduino, ada yang menggunakan NADMCU, Raspberry, PLC ataupun NXT. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, yang dimaksud kreatif MRT dan open itu adalah yang kreatif MRT dikhususkan menggunakan produk dari MRT-nya tersendiri. Kalau sensor boleh bebas menggunakan sensor dari luar Arduino atau apapun. Tapi otak robotnya yang dipermasalahkan seperti itu. Untuk konstruksinya juga apakah boleh menggunakan bahan-bahan lain seperti karton, akrilik, dan lain-lain. Untuk namanya kreatif boleh ya. Untuk yang kreatif boleh menggunakan bahannya mau dari kardus, karton, akrilik. Untuk yang kreatif itu boleh, tidak harus menggunakan yang MRT juga. Yang kami nilai dari MRT sama open itu adalah otak robotnya. Kalau otak robotnya yang kreatif MRT ya MRT. Kalau misalkan yang open ya berarti yang open. Seperti itu. Oke, seperti itu ya Pak Beta untuk mengenai kreatif MRT ataupun open. Jadi untuk bagi peserta boleh menggunakan misalkan dev layer boleh, tapi menggunakan otaknya smart coding atau MRT Arduino itu boleh saja. Kalau otaknya kami harus menggunakan spesifikasi yang benar, yang MRT yang smart coding ataupun yang open. Smart coding itu jenis alatnya. Smart coding itu jenis alatnya ya. Untuk jalur yang coding dari tim Magnestik ya. Untuk yang online atau offline, sudah saya jelaskan ya berapa kali. Untuk yang online atau offline, jalurnya sama seperti ini, sama persis.
Namun untuk yang offline nanti akan kepotong di bagian sini karena ini adalah bagian ukurannya. Nah, karena ukuran triplek di Indonesia adalah 122 kali 240. Jadi ini adalah kepotong. Jadi nanti ini makanya jembatan. Jadi di sini nanti akan untuk yang offline ya akan terpotong segini. Nah, jadi nanti akan di stop tapi dilanjutkan lagi programnya. Nggak boleh diupload program lagi. Jadi harus berkelanjutan. Kalau untuk coding mission online itu dimulai pagi hari tanggal 27. Iya, betul. Pagi ya. Untuk yang coding mission online itu menggunakan presentasi atau penilaiannya pagi. Karena yang online kan udah siap dari kemarin. Kalau yang offline itu kan ada yang robotnya sewa, ada yang belum memiliki robot, ada yang jembatannya masih belum. Jadi memang untuk yang offline itu di siang. Kalau yang online itu di pagi. Kak, kalau Halo Kak, pakai nanya lagi Kak. boleh? Untuk yang apa namanya, maksud dari open level itu kan dijadikan satu ya. Iya. Itu nanti juaranya bagaimana ya Kak? Kalau ya juaranya digabung Pak, yang junior dan senior ya diambilnya tetap juaranya satu, misalnya juara 1, 2, dan 3. Nggak ada Oh juara gitu. 1 junior, juara 1 senior. Jadi digabung. Oh, Ya per kategorinya. kit- kita boleh tahu jumlah peserta dari masing-masing cabang nggak? Oh, untuk masing-masing cabang saya yang tahu update-nya adalah dari adminnya. Yang adminnya kita Oh, hanya menyediakan untuk bagian itu panitia boleh menyediakan. boleh ditanyakan nggak sih? Silahkan Bapak tanyakan ke bagian admin ada berapa, silahkan ditanyakan Oh iya kalau untuk iya iya. bagian admin. Kalau Iya saya adalah bagian teknisi. iya Teknisi iya hanya iya. bagian teknisinya, bagian perlombaannya gimana. Baik, seperti itu ya Bapak. Oke. Iya, Baik, makasih. Kak, nanya sama-sama. Kak. Boleh? Jadi kalau misalnya mesti coding ya, itu kan cuma boleh 2 orang ya. Boleh nggak timnya itu dari beda sekolah? Maksudnya gini, kamu satu tim dengan orang yang beda sekolah, itu kan? Iya. Itu diperbolehkan. Yang penting adalah maksimal kuotanya yang sudah kami tentukan itu adalah 2 orang. Oke. Oke, Mari Kak. oke, sama-sama. Kak boleh pakai Duino sama MRT maksudnya gimana ya dari Mandua Bogor? Oke. Kak oke dari MTSN 5 Cirebon. Untuk robot kreatif itu ukurannya bebas Kak. Untuk kreatif MRT ataupun open itu untuk kreatif bebas ya. Mau menggunakan ukuran berapapun. Kami tidak ada maksimalnya ataupun minimalnya berapa. Dari Mandua Cilacap untuk robot kreatif Zero Hunger itu contohnya seperti apa ya Kak? Kalau Zero Hunger itu nanti bisa uh, tanpa ini ya. Oke, coba saya cari dulu bagian yang Zero Hunger. Oke. Oke, untuk yang Zero Hunger itu contohnya adalah yang menolak kelaparan. Jadi yang memang sistemnya yang sudah secara otomatis, yang memang kayak masih termasuk ke bagian ini ya, padi kayak gitu. Jadi memang udah ada stoknya. Jadi memang ada berapa. Nah itu adalah bagian yang Zero Hunger. Jadi sebenarnya untuk bagian kreatif itu adalah temanya adalah secara umum. Itu udah semua 7 aspek itu, mohon maaf, dari tema-tema aspek itu adalah temanya umum semuanya jadi bisa kemasuk. Contohnya national defense itu kan sebuah pertahanan. Jadi mau buat pertahanan kayak gimana pun, contohnya misalkan ada radar atau apa, nah itu bisa. Kemudian hidroponik itu bisa masuknya ke sustainable, kemudian bisa juga masuk ke bagian tema yang lainnya karena memang kalau misalkan kreatif itu kan kreativitas kita.
Yang namun yang paling intinya adalah judul kita yang kita gunakan itu seperti apa. Oke, untuk Brixpit part yang digunakan itu tipe MRT atau Lego. Nanti untuk eh, yang akan diperlombakan untuk yang Brixpit itu adalah tipenya yang Lego ya. Oke, mengenai yang tadi data semuanya bisa langsung ke admin ya, atau nanya-nanya secara detail mengenai lomba atau apapun itu bisa langsung ke admin. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai lomba? Silahkan ya. Kak, Ya, untuk koordinator masing-masing lomba tuh ada atau enggak? Atau satu doang? maksudnya gimana? Koordinator lomba apa? Contohnya main solving ada satu orang, yang Oh, lomba itu lain ada. Ya, itu ada. Itu ada. Itu tim panitia kita, rahasia tim panitia kita, siapa yang megang-megangnya, seperti itu. Jadi kalau itu bagian teknis panitianya. baik, makasih Kak. Baik. Eh, tanya lagi Kak ya. Boleh, boleh. Nanti pada saat presentasi kan pakai Zoom kan? Ya, betul. Apakah ada toleransi apabila pada saat presentasi tiba-tiba jaringan blank, listrik mati misalnya? Baik, baik. Kalau itu kan teknis ini ya, tidak secara sengaja ataupun jaringan. Makanya kalau untuk kalau misalkan mati lampu atau apa, langsung dikoordinasi secepatnya sebelum pemanggilan pesertanya. Karena kan memang itu juga untuk presentasi tidak lama. Untuk bagian presentasinya kita nggak lama. Ya, kalau teknisnya trouble-nya pada saat presentasi, bukan Ya, sebelum. kalau untuk bagian Jadi di presentasi tengah-tengah presentasi gitu. kita nunggu, tapi kita konfirmasi lagi. Kalau misalkan tidak ada konfirmasi kembali mengenai masalah, nah untuk yang online makanya dipastikan para peserta jaringannya sudah oke. Itu adalah ketentuan dari kami. Karena itu adalah kenapa peserta milih online, yaitu sudah tahu resikonya untuk yang online harus jaringannya bagus. Kalau yang offline berarti kan tidak ada jaringan. Seperti itu, teknis trouble-nya juga minim. Durasi konfirmasinya itu berapa menit Kak? Maksudnya dari Nanti misalnya saya presentasi terus. Oke. Untuk nanti kan by Zoom-nya bisa masuk beberapa akun ya. Nah, beberapa akun yang sudah kami izinkan, misalkan dari sekolah ingin masuk 3 akun karena takutnya ada apa-apa. Nanti daripada satu terjadi masalah atau apa, jadi nanti bisa dilanjut dengan yang akun yang lainnya. Pakai handphone karena misalkan laptopnya rusak ya. Nanti bisa konfirmasi kepada pas masuk. Boleh pakai backup ya? Boleh pakai backup, boleh. Pakai backup berarti ya. Boleh. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, dari MTS 5 Cirebon untuk animasi. Nah, untuk animasi itu seperti apa ya, Kak? Untuk animasi jadi pembuatan games ya. Jadi pembuatan games. Kita kan sudah ada pelatihan yang pembuatan games itu seperti apa. Ini contohnya ada ya. Contohnya dari kemarin yang menang juara tahun 2021 ya. Nah, ini ada yang animasi. Sebentar. Ini saya open lagi dari Muhammad Ali dari sekolah ICM. Oke. Sebentar ya. Kalau yang masih belum tahu animasi itu seperti apa, nah ini saya kasih tahu untuk bentuk animasinya.
lomba-lombanya bisa buat games atau apapun itu boleh. Oke, ini saya share screen kembali. Oke, nah ini adalah animasi. Nah, yang dimaksud animasi itu adalah seperti ini ya. Nah, jadi buat games atau apa. Nah, contohnya seperti itu. Jadi nanti di dalam ini kan memang seperti real pembuatan games pada umumnya. Makanya yang kita lihat aspek adalah penilaiannya yang sesuai dengan rules-nya. Nah, ini contohnya adalah bagian animasi games. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini menggunakan keyboard. Oke, seperti itu untuk bagian yang animasinya. Kalau masih menanyakan yang kalau misalkan ada peserta baru, lomba animasi seperti apa? Contohnya seperti itu. Jadi kalian buat animasi atau buat sebuah storytelling ataupun buat sebuah games. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum jam 3 karena waktu kita sampai jam 3 untuk technical meeting. Jadi kalau ada yang informasi selanjutnya mengenai teknik lomba atau apa, bisa langsung hubungi tim admin kita untuk bagian eventnya seperti apa. Kemudian yang tadi ya, banyak yang menanyakan contoh asli jembatan yang di kita itu gimana. Nanti saya akan kirim setelah selesai technical meeting ini, saya akan upload kembali Google Classroom. Silahkan dilihat kembali yang coding mission, jembatannya seperti apa, yang aslinya, ukurannya, 3D-nya pun saya lihatkan ya untuk gambarannya itu seperti apa. Ukuran-ukurannya, kemudian lebarnya berapa, seperti itu. Oke. Sebelum saya tutup, mungkin ada 2 pertanyaan lagi atau 1 pertanyaan lagi. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti kalau misalkan ada yang lupa menanyakan, bisa langsung ke admin kita untuk menanyakan bagian lombanya. Baik, untuk technical meeting hari ini dicukupkan sekian. Untuk rules-nya silahkan dicek kembali di rules pendaftaran IRC Google Form-nya ya. Google Form-nya dicek kembali dan di-download kembali untuk rules-nya yang sudah saya tadi share. Oke, untuk teknik pengambilan video Kak, untuk coding mission. Untuk coding mission nggak ada teknik pengambilan video ya. Nggak ada teknik pengambilan video. Oke, yang adanya nanti diarahkan sama panitianya untuk bagian coding mission secara online, seperti itu. Baik, untuk technical meeting kali ini dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih semuanya telah hadir pada technical meeting hari ini. Untuk kesuksesan acara di hari Minggu atau di tanggal 27, dipersiapkan bagi para peserta untuk kesehatannya, kemudian aktivitasnya juga dijaga untuk mempersiapkan lomba ajang nasional ini. Dari saya dicukupkan sekian, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.